Terus yang selanjutnya adalah equipment. Jadi yang seperti tadi saya bahas sebelumnya, waspadai semua alat tajam yang dapat melukai kulit seperti jarum akupuntur, tindik, tato, pisau cukur ya. Ini yang paling akrab nih pisau cukur, terutama buat anak-anak cowok nih. Kalau yang rajin ke pangkas, ke barbershop nih harus waspada nih, lebih teliti nih dengan pisau cukurnya. Agar semua steril dari HIV sebelum digunakan atau pakai alat baru. Mewaspadai darah yang diperlukan untuk transfusi, pastikan steril dari HIV. Nah, saya mau ini sedikit nih masalah darah yang perlu untuk ditransfusi. Jadi mungkin orang sering nih ngomong, kenapa sih di PMI itu kayaknya gudangnya darah gitu, tapi selalu nggak ada gitu. Jadi ada proses itu tadi yang dikhawatirkan, itu tadi apa, periode jendela itu kan 1 sampai 6 bulan itu. Nggak kebayang kan tiba-tiba donor darah, begitu ada yang butuh besok langsung dikasih, itu nggak bisa. Iya benar. Berarti butuh proses ya Kak? Iya. Selanjutnya itu ada pencegahan penularan dari ibu HIV positif ke bayinya. Nah, jadi ada intervensi berupa pemberian ARV mulai kehamilan 14 minggu. Nah, kenapa ibu hamil 14 minggu itu wajib cek HIV dan IMS atau infeksi menular seksual. Nah, jadi tujuannya ini, ada pencegahan awal dari ibu yang HIV positif ke bayinya. Terus persalinannya juga harus secara sesar. Walaupun untuk saat ini itu sudah ada ibu HIV positif yang boleh melahirkannya tuh secara normal, itu dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Jadi nggak bisa ngerasa oh saya udah saya HIV positif, saya ARV-nya kepatuhannya 100%, terus tanpa konsultasi ke dokter CST-nya, tanpa konsultasi ke konselornya, tiba-tiba mengambil keputusan saya harus melahirkannya secara normal nih, tanpa open status dengan bidan atau dokter kandungan, itu nggak boleh. Oh, berarti emang harus sesar ya Kak kalau ibu positif HIV? Sebenarnya kalau disarankan tuh sesar, hanya saja untuk saat ini sudah ada beberapa ibu-ibu yang HIV positif tapi bisa melahirkannya secara normal. Tetap butuh bantuan dari yang ahli intinya gitu ya Kak? Ini harus ada pendampingan khusus. Jadi kalau untuk ibu HIV positif dan ibu menyusui positif, itu pendampingannya tuh harus lebih intensif lagi. Jadi harus ada tim-tim khususnya kayak dokternya, terus dokter kandungannya juga udah mengetahui belum informasi tentang bagaimana tata cara penanganan ibu yang HIV positif gitu. Bidannya juga, nggak semua petugas kayak bidan dokter kandungan itu ini sih bisa melakukan itu, karena dan keputusan ibu HIV positifnya sendiri ya, apakah dia mau melahirkan normal atau cara sesar. Tentu lebih sesar mengurangi dampak risikonya ya. Terus memberi susu formula sebagai ganti ASI sebab mengandung HIV. Nah itu tadi saya bilang tadi dari awal, untuk saat ini sebenarnya tuh udah ada lagi penelitian terbaru dan ada yang kawan-kawan tuh sudah bisa memberikan ASI kepada bayinya. Nah tapi penanganannya lagi khusus, nggak bisa asal ngasih aja. Sudah rutin ARV 100%, kan berarti bisa langsung memberikan ASI ke bayinya. Karena mamanya. Oke, berarti ini materinya udah, kita masuk ke sesi ya Kak, sesi tanya jawab. Oke. Ya mungkin Kak Rafda boleh nih on cam lagi. Kalau agak terganggu. Oke. Oke Kak. Nah, ini tadi udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di fanpage. Kan kita streamingnya hari ini di fanpage ya Kak. Nah, jadi udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dia nanya gini, ciri-ciri orang terkena HIV itu apa ya Kak, katanya? Ciri-ciri. Sebentar ya. Kalau untuk ciri-ciri khusus itu seperti yang tadi saya jelaskan, nggak ada ciri-ciri khusus untuk seorang ODIF atau orang dengan HIV/AIDS itu, apalagi kalau masih di yang fase 1 atau Windows period. Jadi nggak bisa melihat secara kasat mata
Kayak tadi saya bilang, kok tiba-tiba berat badannya menurun secara drastis ya? Kok ini diarenya nggak sembuh-sembuh ya? Kok flu-nya nggak sembuh-sembuh ya? Berlanjut terus. Kayaknya sebulan ini flu terus. Nggak bisa, itu nggak bisa menjadi ciri-ciri khusus kalau seseorang itu udah positif HIV. Nah, itu jadi nggak ada, belum ada ya Kak ciri-ciri khususnya. Nah, terus yang kedua tuh ada yang nanya gini. Terus Kak pernah lihat nih katanya di film gitu ada bayi yang baru lahir bisa langsung terkena HIV. Kenapa bisa ya Kak? Kan dia baru lahir juga, penularan dari dalam gitu ya, atau gimana nih penjabaran lebih mendalamnya gitu. Jadi kayak mungkin dia nanya penyebabnya bayi itu bisa terkena HIV gitu Kak. Oke. Nah, kalau bayi tadi yang sempat saya singgung ya, masalah dari yang ibunya, ini di luar ibunya itu pasangan dari pasangan risiko karena misalnya suaminya itu pelanggan pekerja seks atau ibunya sendiri yang termasuk kelompok berisiko. Nah, jadi bayi itu tertularnya itu dari ibunya, dari ibu ke bayinya melalui apa namanya, apa ya, plasenta atau ini apa tuh, apa, terus pada saat melahirkan juga kenapa disarankan sesar sebenarnya itu, jadi pada saat proses persalinannya itu loh, itu yang bisa Oh, menularkan di ibu HIV positif tuh ke bayinya. baik. Ibu HIV positif tapi dia nggak sadar statusnya dia kalau dia ini HIV positif, melahirkannya secara normal, terus diberikan ASI, sementara dia nggak konsumsi ARV. Nah, itu resiko besar yang bisa menyebabkan si bayi ini tadi begitu lahir juga HIV positif. Kenapa sekarang tuh udah ada yang namanya program pencegahan dari ibu HIV positif ke anaknya, PPIA itu. Nah, itu tadi, usia 14 minggu ibu hamil wajib cek HIV, wajib cek IMS, infeksi menular seksual. Nah, begitu screening dilakukan, terus ada yang HIV positif, usia 14 minggu, itu langsung dikasih ARV. Hmm. Kalau ibu hamil yang HIV positif, patuh minum ARV 100%, terus melahirkannya juga dengan didampingi oleh pendamping khusus, apa misalnya tim medisnya ya, dokternya khusus, dokter CST-nya, dokter kandungannya, terus bidannya, memang udah ada dari tim CST. Nah, insya Allah itu banyak kok yang berhasil. Banyak ibu HIV positif yang melahirkan bayinya itu negatif. Biasanya kalau yang Gitu. itu begitu lahir positif, nah itu berarti nggak ada penanganan dari awal sih sebenarnya. Oh, berarti ya tetap bisa nggak ter nggak terkena kalau ada penanganannya ya Kak. Ya, intinya itu Tuh. sih. Kenapa ibu hamil sekarang 14 minggu wajib tes HIV? Hmm. Tujuannya Oke. itu agar menghindari bayi-bayi yang lahir dengan HIV positif. Tapi tenang aja, sekarang banyak kok yang udah berhasil. Ibu HIV positif bisa melahirkan beberapa anak yang negatif HIV. Nah, jadi HIV itu bukan berarti harga mati, bukan berarti vonis mati. Orang HIV nggak boleh menikah, orang HIV nggak boleh punya pasangan, orang HIV nggak boleh punya anak. Nah, tapi syaratnya dia harus ARV. Jadi dengan ARV ini kualitas hidupnya tuh lebih tinggi gitu. Hidupnya lebih berkualitas. Bisa punya pasangan, bisa punya anak, bisa bekerja di manapun. Ya, Dengan status gitu. jabatan apapun. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau dari usia remaja biasanya tertularnya dari apa nih Kak? Kalau remaja kan? Kalau remaja, sebenarnya kalau untuk ngomong rentang usia ya, HIV itu nggak ada misalnya ada rentang usia khusus gitu loh, khusus remaja. Jadi usia segini loh bakalan kena HIV-nya tuh enggak. Jadi HIV itu bisa menularkan ke siapa saja, yaitu tadi bahkan bayi yang baru lahir pun bisa tertular HIV. Dia nggak ada rentang usia khusus. Ini nih lebih banyak usianya di sini nih, usia remaja nih kena HIV. Kita gali lagi nih, ini penyebabnya apa? Apakah dia termasuk kelompok berisiko? Apakah dia pelaku berisiko tinggi atau dia bisa jadi terkena karena faktor risiko. Jadi beda ya faktor risiko dan perilaku yang berisiko. Perilaku yang berisiko itu tadi gonta-ganti seks tanpa Pasangan. menggunakan jarum suntik ya khusus narkoba ya.
Nah, itu namanya kelompok berisiko. Tapi kalau faktor risiko itu tadi yang kita waspada tuh sekarang nih faktor risiko. Misalnya itu tadi kayak penggunaan apa pisau cukur. Cukup. Pisau cukur yang tidak disterilkan atau pisau cukur itu harusnya diganti tapi tidak diganti. Kan kita nggak tahu nih si abang-abangnya yang nyukur pelanggannya ternyata luka, kebeset sedikit. Ada darahnya nggak dibersihin, langsung ditutup pisau cukurnya. Terus dilanjutkan lagi buat nyukur ke pelanggannya yang lain. Nah, lebih ke itu sih faktor risiko. Jadi kalau untuk rentang usia itu nggak ada rentang usia khusus. Misalnya kayak di remaja itu penyebabnya apa sih? Itu harus digali lagi sebenarnya. Akan dilakukan asesmen. Nah, dia ini termasuk dari kelompok berisiko atau karena faktor risikonya. Oke gitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan Kak. Kak, apakah PKBI pernah melakukan sosialisasi di pulau-pulau terpencil untuk mengedukasi masyarakat di sana yang mungkin rata-rata masih belum memahami hal-hal seperti ini? Kalau khusus PKBI Kepri ya, itu memang belum terjangkau semuanya untuk di pulau-pulau yang tadi dibilang agak terpelosok se-Kepri. Cuma tahun 2013, pasal 2013 2014 itu pernah ada yang namanya kader PIKM. Nah, jadi kader itu dikasih pelatihan, dikasih penguatan kapasitas tentang HIV ini. Nah, mereka yang bertugas menjangkau ke masyarakat-masyarakat. Nah, waktu itu di Karimun ya, nggak salah di Karimun ada. Di Karimun, di Tanjung Pinang, di Batam. Gitu. Berarti kan kalau di pulau-pulau terpencil belum gitu ya, Kak? Ya, kalau secara PKB Kepri ya itu belum Khususnya PKBI Kepri. itu belum. Tapi kalau untuk informasi HIV ini rata-rata sebenarnya kader tuh udah ada dikasih bekali sih, udah dibekali dengan informasi dasar ya, informasi dasar HIV Dasar. ini. Ya, seperti informasi dasar. Sebenarnya hampir seluruh kader tuh udah dibekali. Gitu, oke. Selanjutnya kan HIV ini termasuk virus ya Kak, ini Kak bilang tadi. Nah kan kalau corona, ketika kita punya penyakit bawaan itu kan gampang, maksudnya lebih mungkin efeknya tuh lebih parah gitu. Nah kalau HIV itu berpengaruh nggak Kak kalau kita punya penyakit bawaan? Kalau HIV ini kebalikannya, HIV-nya yang membuat kita punya penyakit bawaan. Gitu. Kan misalnya kayak orang yang autoimun atau orang yang punya penyakit kanker atau TB. Nah, dia jadi kondisinya makin dirusak nih gitu kan. Kayaknya organ-organnya dirusak nih sama corona ya. Tahu saya ya secara awam ya yang sering saya dapat informasinya itu kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang yang punya masalah katanya lambung atau apa ya. Jadi itu yang makin diperparah gitu dengan adanya corona ini. Tapi kalau HIV ini virusnya masuk, merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi sistem kekebalan tubuh kita udah rusak, nah barulah penyakit-penyakit lainnya mulai muncul. Jadi gitu ya Kak. tubuh kita ini ada sel darah yang namanya CD4. Nah, itu tuh sebenarnya tugasnya yang melindungi tubuh kita. Jadi kalau kayak Captain America yang punya perisai itu, nah jadi fungsinya itu. CD4 ini sebenarnya fungsinya kalau buat kita yang non HIV itu fungsinya jadi kalau misalnya lagi sekarang nih cuacanya kurang bagus nih, lagi musim batuk, pilek. Nah itu kalau imun kita bagus kita bisa ngelawan. Kalau HIV masuk, imun kita udah rusak, jadi kita nggak akan ada pelindung sedikit pun untuk kesehatan kita. Nah, jadi halo Aika. Ada Aika. Nah, jadi gitu. Kalau corona itu dia merusak apa yang udah ada, yang udah dikeluhkan, jadi makin dirusak gitu ya. Makin dirusak. HIV ini dirusak dulu nih sistem kekebalan tubuhnya. Jadi kayak benteng di medan perang itu dihancurin dulu. Diserang dulu semua prajuritnya, barulah masuk nih segala virus, segala bakteri, segala jamur. Datanglah tuh kanker, TB, datanglah itu kandida. Nah gitu kalau HIV ini. Dan bedanya virus corona itu bisa disembuhkan. Oh iya benar. Tadi kakak bilang. Iya benar. Nah terus sistem pengobatannya tuh gimana Kak?
kalau untuk pengobatan HIV sendiri? Kalau untuk ARV itu di Indonesia ini gratis. Di seluruh daerah Indonesia obat ARV itu bisa diakses secara gratis di layanan-layanan CST-nya. Jadi kalau untuk di Kepri ini di setiap rumah sakit daerah itu sudah menjadi sudah ada layanan CST-nya, layanan untuk pengambilan ARV-nya. Terus di puskesmas kalau di Bintan itu baru tahu akhir tahun 2021 kemarin baru diresmikan satelit ARV-nya. Jadi kawan-kawan ODIF itu bisa ngambil di puskesmas. Terus kalau kayak di Batam juga ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit pemerintah, ada juga di rumah sakit swasta. Jadi udah banyak sih tempat untuk mengakses ARV. Jadi orang yang HIV positif itu langsung ditangani, langsung ada didampingi, ada pendampingan khususnya. Ada pendamping khusus orang dengan HIV. Terus ada kelompoknya lagi, kelompok dukungan sebaya. Jadi sesama kawan-kawan ODIF ini ada komunitasnya, mereka akan sharing, berbagi pengalaman. Dan banyak orang yang awalnya, rata-rata ya pengalaman saya, sering ketemu kawan-kawan ODIF, kalau ditanya pengalaman awalnya mengetahui status HIV, pasti bilangnya pengen bunuh diri. Banyak yang pengen bunuh diri. Karena mereka nggak tahu informasi kan. Setahu mereka, HIV, berarti mati lah nih. Kalau HIV pasti mati. Pasti mikirnya gitu. Tapi ternyata setelah mereka minum ARV, ada pendampingan khususnya, terus mereka gabung ke komunitasnya, ke kelompok dukungan sebaya. Nah itu akan lebih, oh ternyata nggak segampang itu. Orang HIV ini langsung mati. Langsung nggak bisa ngapa-ngapain, enggak. Jadi penting. Oh ya gitu ya Kak. Itu sangat penting gabung ke komunitas yang namanya kelompok dukungan sebaya. Jadi pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan akan lebih hidupnya akan lebih bermakna gitu loh. Ternyata dia nggak sendiri gitu. Oh iya benar. Jadi ngerasa punya teman gitu ya Kak. Ya. Dan bukan berarti orang HIV ini akan jelek, badannya kurus, kulitnya hitam, rusak. Nah, nanti kalau ketemu kawan-kawannya di KDS, ternyata masih ada yang cantik, ada yang ganteng loh. Ada yang glowing loh. Oke, Kak terakhir nih untuk penutupan. Untuk penutupan nih Kak. Oke. Nah mungkin Kakak punya kata-kata motivasi untuk teman-teman yang mungkin udah terdiagnosis HIV. Buat kawan-kawan ODIF di luar sana, ini khususnya buat kawan-kawan yang baru mengetahui status ya. HIV itu bukan vonis mati. HIV bukan berarti memutuskan semua harapan kawan-kawan. Iklan. ARV, obat yang bisa menekan virus kawan-kawan, yang bisa menaikkan kualitas hidup kawan-kawan, yang bisa melanjutkan hidup, yang bisa punya pasangan hidup, dan bisa meneruskan keturunan-keturunan kawan-kawan. Jadi HIV itu bukan vonis mati. Itu buat teman-teman ya yang mungkin udah maksudnya baru terdiagnosis HIV. Intinya HIV itu bukan vonis harga mati gitu ya Kak. Nah, makasih buat Kak Rosda hari ini udah mau diundang di Talk. Mungkin bulan depan kita bisa atur schedule lagi untuk yang tadi Kakak bilang ya Kak. Oke, insya Allah nanti kita bisa mungkin ngomongin masalah KTD buat di kawan-kawan remaja, kehamilan yang tidak diinginkan. Oke, siap. Makasih ya Kak. See you di streaming selanjutnya. Dadah. Kakak baby.